Oke, baik. Pak, Bapak nama siapa? Abdul Rahman di Sinubun. Asal? Buat kidat, oleh kidat. Ya, kalau di Hoiwat Kidat Bapak sebagai apa? BPOS, BPOS itu apa? Badan Pengawasan OISOA. Oh, ISOA, berarti sama dengan BSO yang istilah kerennya begitu Oke, kira-kira Bapak selaku anggota BSO di Hoiwat Kidat, Kecamatan Kebesar Selatan Barat, Kabupaten Mutinggara, mungkin sejauh ini dari pengamatan Bapak, apakah Bapak selama ini sudah menerima insentif selaku anggota BSO sesuai dengan alokasi dana desa di Hoiwat Kidat, Pak? Tidak pernah, 2023 sampai sekarang tidak pernah terima. Dari bulan Januari sampai 2024 bulan sekarang tidak pernah terima. Tidak pernah terima? Ya, tidak pernah terima. Alasannya apa, Pak? Saya juga tidak tahu. Bahkan informasi bahwa saya sudah diganti, BPOS sudah diganti. Tapi Bapak diangkat berdasarkan SK dari Bupati ataukah dari Kepala Desa? SK dari Bupati. Berarti harus dibatalkan juga dengan SK Bupati? Iya, harus dibatalkan. Iya. Tapi sampai sekarang SK-nya masih berlaku, Pak ya? Masih. Iya. Lalu sampai sejauh ini apakah Bapak sudah tanyakan kepada Kepala Desa atau ke bendahara terkait dengan hak insentif Bapak yang belum dibayar begitu? Waktu 2023 saya tanya, tapi mereka tidak ada jawaban apa-apa. Oh begitu. Alasannya? Saya juga tidak tahu di alasan. Tapi kira-kira menurut Bapak di Hoiwat Kidat itu Kepala Desa maupun perangkatnya itu mereka bekerja sesuai aturan atau tidak? Aturan terkait dengan undang-undang desa. Kalau kepala desa memang saya tidak tahu, dia kerjaan tidak sesuai dengan aturan. Karena sesuatu yang pekerjaan yang turun di kampung itu antu atur sendiri saja, walaupun segala macam antu sendiri yang atur. Entah mau kerja apakah masalah keuangan apa segala macam pasti tertutup saja. Nanti antu sendiri turun, kalau masyarakat tidak ikut berarti itu dinilainya sembaik, dinilainya tidak bagus masyarakat itu. Berarti kepemimpinannya diktator ya Pak ya? Iya, diktator. Oke Pak, tapi maksudnya bagaimana dalam pengelolaan anggaran ini pihak desa ini terbuka ataukah tertutup ke masyarakat? Kalau keuangan itu tidak pernah itu terbuka, saya dalam tertutup. Oh begitu. Iya. Tapi sejauh ini menurut Bapak, apakah ada dari Dinas PMB, Camat maupun Inspektorat turun melakukan monitoring atau pengawasan terhadap hak-hak Bapak yang belum terima ini atau tidak Pak? Kalau setahu saya 2022 pernah dari BPK. Oh BPK, Ya, BPKRI. BPKRI. Terus? Turun pemeriksaan waktu itu pas Ramadan kegiatan perikanan di kampung. Jadi masalah pertanyaan ke lain-lain saya juga tidak tahu. Jadi Bapak tidak pernah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan kepada BPK begitu? Tidak ada. Saya pernah tanya di satu perangkat tergaligus dia bendahara. Saya tanya itu kenapa saya tidak dipanggil? Saya tidak ikut. Dia bilang kau tidak ikut. Gitu. Tidak ikut, tidak dipanggil. Iya. Nah, bahasanya begitu saja. Berarti hak insentif selaku BSO ini Bapak terima tahun berapa saja? Dari 2019 sampai 2021, 22. Berarti 2023 sampai sekarang belum ya Pak ya? Iya. Iya. Lalu kira-kira uangnya di mana sekarang? Saya juga tidak tahu, entah kepala desa mau simpan ke disumakan ke tidak tahu, belum ambil juga, saya juga tidak tahu. Iya. Tapi selama ini Bapak selaku anggota BSO, apakah Bapak sudah melaporkan hal ini kepada pihak camat ataukah Dinas PMD ataukah Inspektorat terkait dengan hal ini Pak? Bukan saja hak Bapak tapi program-program lain yang ada di desa. Kalau lapor secara ini belum pernah, tapi pernah saya dulu cerita sama camat, ketemu sama camat lalu saya sampaikan saja. Pernah ke Terus camat bilang apa? Camat bilang nanti tanya itu berapa orang yang belum pernah itu dicatat saja. Nama-nama yang berapa orang yang belum dibayar punya hak-haknya itu. Lalu sampai sekarang belum ada tindak lanjut? Belum ada tindak lanjut. Oke Pak, mungkin Bapak mungkin terkait dengan hal ini Pak, mungkin harapan Bapak kepada pemerintah daerah, pejabat Bupati Mutinggara maupun pemerintah pusat Pak terkait dengan transparansi pengelolaan anggaran dana desa ini untuk bermanfaat kepada masyarakat Pak. Kalau saya berharap kepada pemerintah daerah sekaligus pemerintah pusat, kalau bisa pengawasan yang ada dari semua dinas-dinas yang mengenai dana desa yang ada berlaku di desa ini, saya harap supaya segera pengawasannya lebih ketat lagi, lebih bagus lagi, diperhatikan ke masyarakat. Jadi jangan hanya turun di kecamatan Pak ya? Jangan hanya turun di kecamatan lalu dipanggil kepala-kepala desa atau sekretaris atau yang
orang tertentu saja yang bila perlu ketemu langsung dengan masyarakat supaya tanya langsung ke masyarakat. Iya betul. Termasuk BPK ya, BPK. Jangan hanya turun di kecamatan, tapi mesti langsung turun tanya langsung di masyarakat. Perlu turun langsung ketemu di masyarakat. Iya. Berarti Bapak selama ini melihat kinerja Inspektorat dan BPK dalam mengawasi dana desa ini bagaimana Pak? Karena laporan mereka semua baik-baik saja kepada Presiden. Ya, saya tidak tahu cara mereka pilih pengawasan terhadap desa ini. Tidak tahu mereka turun mereka dengan cara bagaimana sampai laporan-laporan dari desa tiap tahun ini laporan tetap bagus-bagus saja. Ternyata yang ada di masyarakat ini tidak ada yang normal ini. Yang benar. Yang benar. Kerjanya semua tidak benar Pak ya? Semuanya tidak benar. Oke Pak. Mungkin harapan kepada BPK selaku pemeriksa keuangan ini Pak, agar mereka ini kerja benar-benar profesional karena mereka dibiayai oleh uang negara Pak. Harapannya apa Pak? Kalau menurut saya berharap kepada BPK, jika pemeriksaan turun di kampung lagi bila perlu kumpul seluruh masyarakat lalu tanya satu persatu dari BPS maupun perangkat harus ditanya satu persatu, jangan cuma ketemu ke kepala OHOI atau kepala desa lalu mereka cuma duduk tanya bicara yang biasa-biasa. Bila perlu saya berharap kepada BPK itu harus kerjanya benar-benar, jangan cuma turun lalu balik lagi, turun lalu balik lagi, dihabiskan anggaran saja lalu. Iya. Turun pergi, turun balik. Siapa? Makasih Pak.